Di tanah Jawa yang purba, berdiri dua gunung kembar yang menyimpan rahasia dendam dan pengorbanan. Tahukah engkau bahwa puncaknya yang agung adalah saksi bisu dari dua pangeran bersaudara yang terpaksa saling berhadapan demi menyelamatkan sebuah kerajaan? Di kaki gunung yang hijau, terhamparlah kerajaan Medang yang makmur, dipimpin oleh Raja Airlangga yang bijaksana dan dicintai rakyatnya. Raja memiliki dua putra kesayangan yang gagah perkasa, yaitu Jaka Sumbing yang berjiwa ksatria dan Jaka Sindoro yang dikenal cerdas serta rendah hati. Kehidupan berjalan tentram dengan hasil bumi melimpah dan senyum yang tak pernah hilang dari wajah para penduduk desa. Jaka Sumbing mewarisi keberanian sang ayah, tetapi terkadang sifatnya terlampau gegabah dan mudah meremehkan nasihat. Sebaliknya, Jaka Sindoro lebih suka menghabiskan waktu di perpustakaan, mempelajari kitab-kitab kuno tentang alam dan pengobatan. Kedua pangeran ini tumbuh dengan kasih sayang yang sama, meskipun karakter mereka sangatlah berbeda, bagaikan siang dan malam yang saling melengkapi dalam satu harmoni kerajaan. Namun, kedamaian Medang tiba-tiba terusik oleh munculnya wabah penyakit aneh yang menyebar cepat, membuat tubuh penderitanya lemas dan kulitnya menghitam. Tabib istana telah mengerahkan segala upaya dengan ramuan terbaiknya, tetapi tak satu pun yang mampu menahan laju kematian yang kian hari kian mencekam. Kepanikan mulai merajalela dan Raja Airlangga merasa beban berat seolah menimpa pundaknya yang mulai menua. Raja pun memanggil kedua putranya ke Balairung, meminta mereka mendengarkan keluh kesah dan mencarikan jalan keluar dari musibah besar ini. Jaka Sumbing segera menawarkan diri untuk berperang melawan siapapun yang dianggap membawa wabah, sedangkan Jaka Sindoro memilih mencari petunjuk dari kitab suci peninggalan leluhur. Ketegangan menyelimuti istana karena mereka tahu tanpa penawar Medang akan segera musnah. Jaka Sindoro setelah berhari-hari membaca di bawah cahaya lilin, akhirnya menemukan sebuah ramalan kuno yang menyebutkan tentang bunga Tirta Kahuripan. Bunga langka itu hanya tumbuh di puncak Gunung Segara Wening yang dijaga oleh makhluk halus, dan konon bunganya mampu menyembuhkan segala jenis penyakit. Puncak gunung tersebut terkenal angker dan jarang sekali ada manusia yang berhasil kembali dengan selamat setelah mencoba mencapainya. Mendengar penemuan itu, Raja Airlangga segera memerintahkan kedua pangeran untuk segera melakukan perjalanan berbahaya tersebut karena waktu yang mereka miliki semakin sempit. Jaka Sumbing menyambut tugas ini dengan penuh semangat kesatriaan, menganggapnya sebagai ajang pembuktian kekuatan diri dan tak gentar sedikit pun. Sementara itu, Jaka Sindoro menyiapkan perbekalan dengan hati-hati, memahami betul bahwa perjalanan ini membutuhkan lebih dari sekadar keberanian fisik. Pagi buta, kedua pangeran memulai perjalanan mereka menuju Gunung Segara Wening dengan Jaka Sumbing berjalan di depan penuh keyakinan dan langkah yang tergesa-gesa. Mereka harus melewati hutan larangan, sebuah tempat di mana pohon-pohonnya tumbuh terlalu rapat sehingga sinar matahari hampir tidak pernah menyentuh tanah. Bau amis dan suara-suara aneh dari dalam hutan membuat suasana menjadi sangat mencekam, menguji mental para penjelajah itu. Jaka Sumbing dengan pedangnya menebas semak belukar tanpa ragu, tak peduli pada arah atau tanda-tanda alam yang dilewatinya. Sementara itu, Jaka Sindoro berjalan lebih pelan, memperhatikan jejak kaki binatang dan meneliti arah mata angin yang ia tandai dengan batu-batu kecil yang dibawanya. Ia sadar bahwa kesombongan Jaka Sumbing bisa menjadi bumerang yang akan menjebak mereka dalam labirin hutan yang mematikan. Setelah beberapa hari berjalan, mereka tiba di tepi Sungai Naga, sebuah sungai yang sangat lebar dengan arus deras dan pusaran air yang menakutkan, konon dihuni oleh makhluk gaib. Sungai itu menjadi pembatas nyata antara dunia manusia dan kawasan keramat di lereng gunung, dan tidak ada jembatan
yang bisa digunakan untuk menyeberang ke sisi seberang. Pemandangan air yang bergolak sungguh membuat nyali siapapun menjadi ciut. Jaka Sumbing segera berteriak menantang sungai itu, bersiap menceburkan diri dan mengandalkan kekuatan ototnya untuk melawan arus tanpa memikirkan risiko hanyut. Jaka Sindoro cepat menahan sang kakak, lalu ia mengambil jeda, menenangkan diri, dan mulai mencari bahan-bahan di sekitar sungai untuk dijadikan rakit sederhana. Ia percaya bahwa kecerdasan untuk memanfaatkan alam lebih utama daripada kekuatan yang dipamerkan di depan bahaya. Jaka Sumbing tetap kukuh dengan idenya untuk berenang, tetapi ia segera kewalahan ketika kakinya terperosok ke lumpur hisap yang hampir menenggelamkannya. Jaka Sindoro tanpa menyalahkan segera menarik kakaknya ke tepi, lalu ia membungkuk ke arah sungai, merapal doa, dan melemparkan sesaji kecil ke tengah arus sebagai tanda permohonan izin untuk menyeberang. Tiba-tiba, dari dalam sungai muncul seekor kura-kura raksasa. Kura-kura itu menawarkan punggungnya sebagai tumpangan, mengaku terkesan dengan kerendahan hati dan sopan santun Jaka Sindoro yang menghormati penghuni alam gaib. Jaka Sumbing merasa sangat malu karena kesombongannya hampir mencelakakan mereka berdua, sementara adiknya berhasil mendapatkan pertolongan yang tak terduga. Dengan bantuan kura-kura itu, kedua pangeran berhasil menyeberangi Sungai Naga dengan selamat dan melanjutkan perjalanan menanjak mereka. Perjalanan menjadi semakin berat karena mereka kini memasuki lembah kabut, di mana udara dingin menusuk tulang dan pandangan terhalang oleh kabut tebal yang datang tak putus-putusnya. Di tempat itu, ilusi seringkali muncul, membuat siapapun yang berjalan merasa berputar-putar di tempat yang sama, seolah jalan menuju puncak telah hilang ditelan oleh kegelapan. Ketakutan mulai merayapi hati Jaka Sumbing yang biasanya tak kenal gentar. Jaka Sumbing mulai kehilangan arah dan semangat, berulang kali ingin menyerah dan kembali ke kerajaan karena merasa usahanya sia-sia melawan kabut. Namun, Jaka Sindoro teringat akan pelajaran dari kitab kuno tentang cara menghadapi tipuan alam. Ia mengikatkan tali panjang pada pohon pertama yang ia temukan. Ia kemudian berjalan sambil merentangkan tali itu, memastikan setiap langkahnya menuju ke arah yang lurus dan tidak kembali ke titik awal. Dengan tali panduan yang dibuat Jaka Sindoro, mereka berhasil melewati lembah itu setelah berjam-jam berjalan dalam keheningan yang menyesakkan, tetapi mereka kelelahan. Jaka Sumbing melihat sebuah gua batu besar di hadapannya dan segera ingin beristirahat tanpa mempedulikan keamanannya. Ia merasa bahwa perjalanan ini menguras tenaganya jauh lebih besar daripada pertempuran manapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Ketika mereka hendak masuk, tiba-tiba dari dalam gua itu muncul seekor harimau putih yang sangat besar dan mengeluarkan auman yang memekakan telinga. Jaka Sumbing segera mencabut pedangnya, bersiap untuk bertarung dan membunuh makhluk itu demi menunjukkan keperkasaannya. Tetapi Jaka Sindoro kembali menahannya, mengangkat kedua tangan dan berbicara kepada harimau itu dengan suara lembut, memohon izin untuk lewat sambil menawarkan sepotong bekal. Harimau putih itu ternyata adalah jelmaan dari salah satu penjaga gunung yang hanya menguji niat dan kesabaran para pendaki yang ingin mencapai puncak Segara Wening. Karena melihat niat tulus Jaka Sindoro untuk menolong rakyatnya, harimau putih itu menundukkan kepalanya, memberi isyarat agar mereka segera lewat. Harimau itu kemudian menunjukkan sebuah jalan rahasia yang tersembunyi di balik semak-semak lebat, jauh lebih cepat menuju puncak. Kedua pangeran pun melanjutkan perjalanan mereka melalui jalan rahasia yang terjal, di mana udaranya semakin tipis dan dingin, tetapi dihiasi bunga-bunga pegunungan yang sangat indah dan belum pernah mereka lihat. Akhirnya, mereka tiba di sebuah gerbang batu besar yang menjulang tinggi, yang diyakini sebagai batas terakhir sebelum mencapai puncak dan tempat Bunga Tirta Kahuripan berada. Di atas gerbang itu terukir simbol kuno yang misterius. Tiba-tiba,
gerbang batu itu terbuka dengan bunyi gemuruh yang menakutkan. Dan di balik gerbang itu tampak seorang wanita cantik yang anggun, tetapi tatapannya tajam dan memancarkan kekuatan gaib yang sangat besar. Ia adalah Ratu Arumi, pemimpin para jin penjaga puncak Segara Wening, yang sejak tadi mengawasi semua gerak-gerik kedua pangeran dari kejauhan. Ratu Arumi menyambut mereka dengan senyuman misterius yang membuat bulu kuduk merinding. Ratu Arumi menyadari bahwa kedua pangeran ini adalah keturunan Raja Airlangga dari Medang, dan ia tahu mengapa mereka datang mencarinya di tempat yang teramat suci ini. Ia menjelaskan bahwa bunga tirta kahuripan memang ada, tetapi hanya akan diberikan kepada orang yang memiliki hati paling murni dan paling pantas menjadi pemimpin masa depan. Ratu Arumi pun menyatakan akan memberikan sebuah ujian akhir yang sangat menentukan nasib kerajaan Medang. Ratu Arumi membawa kedua pangeran ke tengah sebuah kolam kecil yang airnya berkilauan, dan di sana tampaklah bunga tirta kahuripan yang memancarkan cahaya keemasan yang menenangkan. Ratu menjelaskan, "Kalian hanya boleh membawa pulang satu bunga ini, tetapi ada harga yang harus kalian bayar. Hanya satu di antara kalian yang boleh kembali ke kerajaan. Yang lain harus tinggal selamanya menjadi penjaga puncak." Pernyataan ratu itu membuat Jaka Sumbing dan Jaka Sindoro terkejut dan saling berpandangan dengan wajah yang pucat pasi, tak menyangka akan ada pengorbanan sebesar ini. Jaka Sumbing yang egois langsung berteriak menolak, berkata bahwa dialah yang paling berhak karena ia adalah putra mahkota, dan Jaka Sindoro harusnya mengorbankan diri demi kakaknya. Namun, Jaka Sindoro dengan tenang memejamkan mata, memikirkan keselamatan rakyat Medang. Melihat ketegasan Ratu Arumi, Jaka Sumbing merasa sangat frustrasi karena ia tidak ingin melewatkan kesempatan menjadi penyelamat kerajaan. Tiba-tiba, Ratu Arumi mendekatinya dan berbisik, menawarkan sebuah jalan pintas yang sangat menggiurkan untuk membatalkan perjanjian itu. Ratu Arumi mengatakan, "Ambil bunga itu secara paksa, dan aku akan memberimu kekuatan tak terkalahkan untuk menjadi raja di seluruh tanah Jawa." Godaan kekuasaan yang tak terbatas itu benar-benar menguji hati Jaka Sumbing yang selama ini selalu haus akan pengakuan dan kekuatan diri. Ia mulai memandang Jaka Sindoro dengan pandangan penuh kecurigaan dan rasa iri, membayangkan tahta kerajaan hanya untuk dirinya sendiri tanpa berbagi dengan sang adik. Batin Jaka Sumbing mulai bergejolak dan ia terperangkap dalam ambisi gelap yang ditawarkan oleh Ratu Jin yang licik. Tanpa memikirkan lagi niat suci mereka untuk menolong rakyat, Jaka Sumbing terbutakan oleh godaan Ratu Arumi dan kegagalan dirinya. Ia secara tiba-tiba menghunus pedangnya dan menyerang adiknya sendiri, bertekad untuk mengambil bunga itu dan kembali sendirian ke kerajaan. Jaka Sindoro sangat terkejut dengan serangan itu, tidak menyangka bahwa kakaknya akan tega mengkhianati dirinya di saat genting seperti ini. Jaka Sindoro yang tidak siap bertarung melawan kakaknya hanya bisa menghindar dengan susah payah, dan dalam kekacauan itu pedang Jaka Sumbing tanpa sengaja menyabet bunga tirta kahuripan. Bunga itu terbelah dua dan jatuh ke dalam kolam yang suci, dan cahaya emasnya seketika meredup dan hilang di telan air, membuat seluruh puncak gunung bergetar hebat. Jaka Sumbing sadar bahwa kesalahannya ini telah menghancurkan satu-satunya harapan kerajaan Medang. Ratu Arumi yang menyaksikan kehancuran bunga itu menjadi sangat murka, dan wajahnya yang tadinya cantik kini berubah menjadi menyeramkan, memancarkan api kemarahan. Ia mengutuk Jaka Sumbing atas sifat serakah dan tindakannya yang gegabah, yang telah menodai kesucian puncak gunung dan menghina perjanjian para leluhur. Gemuruh di puncak gunung semakin menguat, seolah-olah seluruh alam ikut merasakan kemarahan sang ratu. Ratu Arumi mengacungkan tangannya ke langit, dan seketika kilatan petir menyambar-nyambar dengan hebat, disusul oleh angin kencang yang memporak-porandakan kawasan suci itu. Ratu menyatakan bahwa sejak saat itu, Jaka Sumbing
tidak akan pernah bisa kembali ke bentuk manusianya, dan ia akan diubah menjadi sebuah tugu batu sebagai simbol kebodohan dan keserakahannya. Hukuman itu terasa sangat berat bagi sang pangeran yang kini menyesal. Tiba-tiba, tubuh Jaka Sumbing terasa kaku dan berat, dan ia mulai membesar secara perlahan. Kulitnya berubah menjadi batu yang keras dan kasar. Ia menjerit kesakitan, memohon ampun, tetapi Ratu Arumi tidak mengindahkannya karena kesalahan yang ia perbuat sudah terlalu fatal. Jaka Sindoro hanya bisa menyaksikan dengan mata berkaca-kaca, tak mampu menolong kakaknya yang kini menjelma menjadi gundukan batu raksasa. Transformasi itu berakhir, dan di hadapan Jaka Sindoro kini berdiri sebuah gunung batu yang sangat besar, dengan puncaknya yang miring dan terlihat seperti bekas sayatan pedang. Gunung itu kemudian dikenal sebagai Gunung Sumbing, sebuah peringatan abadi tentang bahaya keserakahan dan pengkhianatan yang berujung pada bencana. Pangeran itu menangis terseduh-seduh karena ia telah kehilangan saudara yang sangat ia sayangi. Jaka Sindoro sangat terpukul dengan tragedi yang menimpa kakaknya, dan ia pun menyesali kenapa ia tidak bisa menghentikan tindakan gegabah Jaka Sumbing. Namun, ia tidak larut dalam kesedihan terlalu lama, karena ia ingat bahwa rakyat kerajaan Medang masih menanti obat penyembuh yang harus ia bawa pulang. Ia tahu bahwa ia harus mencari cara lain, karena bunga yang telah hancur adalah satu-satunya harapan. Ia kembali menghadap Ratu Arumi, bersujud dan memohon ampun atas kesalahan kakaknya, dan meminta petunjuk untuk menggantikan Bunga Tirta Kahuripan. Ratu Arumi yang melihat ketulusan hati Jaka Sindoro dan pengorbanannya yang ikhlas menjadi luluh dan memberikan sedikit petunjuk. Ratu menjelaskan bahwa harapan masih ada, tetapi Jaka Sindoro harus menebus kesalahan kakaknya dengan pengorbanan yang lebih besar lagi dari dirinya sendiri. Ratu Arumi menjelaskan bahwa pecahan Bunga Tirta Kahuripan yang jatuh ke kolam itu tidak hilang sepenuhnya, melainkan telah menyatu dengan air suci di puncak Segara Wening. Ia mengatakan, kumpulkan air kolam ini, campurkan dengan air matamu yang tulus, dan ramuan itulah yang akan menjadi obat pengganti untuk kerajaan Medang. Jaka Sindoro terkejut karena ia harus mengumpulkan air kolam itu dengan wadah yang sangat terbatas. Jaka Sindoro segera mengambil wadah kecil yang ia bawa, dan dengan hati-hati ia mengumpulkan air kolam yang berkilauan itu, sedikit demi sedikit, setetes demi setetes. Sambil melakukan itu, ia meneteskan air matanya yang penuh penyesalan dan ketulusan, berharap ramuan ini bisa menyelamatkan seluruh rakyatnya dari wabah. Setelah wadahnya terisi penuh, ia merasa bahwa kekuatan penyembuhan yang hebat terpancar dari air suci itu. Ratu Arumi kembali berkata, "Untuk menebus kesalahan kakakmu, engkau juga harus meninggalkan Medang selamanya dan menjadi penjaga gunung di sampingnya." Jaka Sindoro tanpa ragu menerima takdir itu dengan lapang dada, karena baginya keselamatan rakyatnya jauh lebih penting daripada kebahagiaan pribadinya. Ia tahu bahwa ia harus pergi jauh, tetapi ia berjanji akan selalu menjaga kerajaan dari kejauhan. Ia pun meminum sisa air kolam yang ada di tangannya, sebuah ritual suci sebagai tanda pengabdian dirinya kepada alam dan sebagai penjaga puncak yang baru. Seketika, tubuh Jaka Sindoro mulai memancarkan cahaya biru kehijauan, dan ia pun perlahan-lahan berubah wujud menjadi gunung yang lebih kecil, yang berdiri tegak di samping Gunung Sumbing. Perubahan ini terjadi dengan tenang, tanpa rasa sakit, karena ketulusan hatinya. Jaka Sindoro kini menjelma menjadi gunung yang indah dan berdiri dengan tegak lurus, melambangkan keteguhan hati dan kecerdasannya yang murni, yang kemudian dikenal sebagai Gunung Sindoro. Kedua gunung itu kini berdiri bersebelahan, kembar, tetapi memiliki karakter yang sangat berbeda. Menjadi pengingat kisah dua saudara yang berbeda nasib. Gunung Sumbing yang miring menjadi simbol keserakahan yang menyakitkan, sedangkan Gunung Sindoro yang tegak
menjadi simbol pengorbanan yang suci dan ketulusan hati yang abadi, sebuah monumen bisu bagi semua yang memandang ke arah mereka. Ratu Arumi merasa puas karena janji telah terpenuhi, dan ia pun kembali menghilang ke dalam kabut, meninggalkan kedua pangeran yang kini menjadi penjaga alam yang megah. Alam menjadi saksi atas tragedi keluarga yang berubah menjadi legenda. Sebelum tubuhnya sepenuhnya berubah menjadi gunung, Jaka Sindoro sempat menitipkan wadah berisi ramuan air suci dan air mata kepada roh penolong, yaitu harimau putih yang mereka temui sebelumnya. Ia memohon agar harimau itu segera membawa ramuan itu kembali ke kerajaan Medang untuk mengobati penyakit yang diderita oleh rakyat yang sudah lama menanti kabar gembira. Ia berharap obat itu masih tepat waktu. Harimau putih itu mengaum sebagai tanda setuju. Lalu, dengan kecepatan kilat, ia membawa wadah itu turun dari puncak gunung yang sunyi menuju kerajaan yang tengah berduka. Perjalanan yang ditempuh oleh harimau putih itu terasa sangat cepat, seolah-olah didorong oleh kekuatan magis dari semangat pengorbanan Jaka Sindoro. Ia berharap ia tidak terlambat untuk menyelamatkan kehidupan para penduduk Medang. Sesampainya di kerajaan Medang, harimau putih itu muncul di hadapan Raja Airlangga yang tengah bersedih menyerahkan wadah berisi air suci dan menghilang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Raja yang awalnya bingung segera mencicipi sedikit air itu, dan ia merasakan kehangatan yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia segera memerintahkan para abdi istana untuk membagikan ramuan itu kepada seluruh rakyatnya. Begitu ramuan itu diminum oleh orang-orang yang sakit, sebuah keajaiban terjadi. Mereka yang tadinya lemas kini perlahan-lahan kembali mendapatkan kekuatan, dan kulit mereka yang menghitam kembali bersih seperti sedia kala. Dalam waktu singkat, wabah misterius itu pun sirna, dan kerajaan Medang kembali pulih dari bencana besar yang hampir menghancurkan kehidupan mereka. Sukacita kembali menyelimuti seluruh pelosok negeri. Meskipun kerajaan Medang telah diselamatkan dan rakyatnya kembali sehat, Raja Airlangga masih merasakan kesedihan yang mendalam karena kedua putranya tak pernah kembali. Ia mengirim pasukan pencari ke Gunung Segarawening, tetapi mereka hanya menemukan dua gunung yang menjulang tinggi, yang sebelumnya tidak pernah ada di sana, dengan puncak yang berbeda bentuknya. Raja tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi pada anak-anaknya. Ia akhirnya memutuskan untuk mendaki sendiri hingga ke kaki gunung itu, dan di sana ia merasakan hawa keberadaan kedua putranya yang kini telah menjadi bagian dari alam. Raja Airlangga merapal doa dan memohon agar kedua putranya yang kini menjadi gunung kembar itu selalu menjaga dan melindungi kerajaan dari mara bahaya. Air mata sang raja tumpah menjadi lambang penyesalan seorang ayah atas takdir yang harus diterima kedua putranya. Raja Airlangga kemudian kembali ke istana dan menceritakan kepada seluruh rakyatnya tentang pengorbanan Jaka Sumbing dan Jaka Sindoro, serta asal-usul gunung kembar tersebut. Ia menjelaskan bahwa Gunung Sumbing adalah peringatan tentang keangkuhan yang dapat menghancurkan, sementara Gunung Sindoro adalah simbol keikhlasan dan pengorbanan sejati demi kepentingan orang banyak. Kisah itu menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Rakyat Medang pun berbondong-bondong datang ke kaki gunung, memberikan penghormatan kepada kedua pangeran yang telah menyelamatkan hidup mereka, dan mereka menamai gunung itu sesuai dengan nama kedua pangeran. Mereka berjanji akan selalu mengingat pesan moral dari kedua gunung itu, menjauhi keserakahan, dan selalu mengutamakan kerendahan hati dalam kehidupan mereka. Kedamaian yang sejati kembali tercipta. Sejak saat itu, Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro berdiri gagah bersebelahan, menjadi penanda geografis sekaligus pengingat spiritual bagi penduduk sekitar. Pemandangan kedua gunung ini selalu mengingatkan mereka bahwa setiap pilihan yang diambil, baik atau buruk,
pasti akan membawa konsekuensi yang abadi bagi diri sendiri dan orang lain. Mereka percaya bahwa roh kedua pangeran itu masih ada, menjaga keseimbangan alam dan kehidupan. Meskipun Jaka Sumbing telah berbuat kesalahan fatal, gunung yang menjadi jelmaannya tetap memberikan kesuburan bagi tanah di sekitarnya, karena Ratu Arumi tahu bahwa di lubuk hatinya yang terdalam, ia adalah seorang ksatria. Demikian pula Gunung Sindoro, ia selalu memberikan mata air yang jernih, simbol dari ketulusan hatinya yang mengalir dan tak pernah kering untuk menolong sesama. Kedua gunung itu menjadi berkah dan peringatan. Beberapa tahun kemudian, Kerajaan Medang yang sudah makmur mulai mengalami perubahan iklim yang aneh dan tidak terduga yang menyebabkan gagal panen di banyak ladang. Hujan turun terlalu deras, lalu tiba-tiba berganti dengan musim kemarau yang sangat panjang, membuat tanah menjadi retak dan kering kerontang. Rakyat kembali cemas, takut jika bala bencana akan kembali menimpa kehidupan mereka yang damai. Raja Airlangga yang kini sudah renta, merasa bertanggung jawab atas nasib rakyatnya, dan ia kembali memohon petunjuk ke arah Gunung Kembar. Ia merasa bahwa perubahan alam ini pasti memiliki hubungan dengan roh kedua putranya yang kini menjadi penjaga gunung, dan ia harus segera mencari tahu akar permasalahannya. Sang raja merasa bahwa ia harus kembali menunaikan tugas sebagai seorang pemimpin yang bijaksana. Raja Airlangga kemudian mendaki hingga ke batas hutan larangan, dan ia duduk bersila di sana, bermeditasi selama 7 hari 7 malam tanpa makan dan minum. Ia memusatkan pikirannya, memanggil roh kedua putranya untuk meminta petunjuk dan penjelasan tentang bencana alam yang melanda kerajaan. Ia tidak ingin tragedi yang sama terulang kembali di masa kepemimpinannya. Pada malam terakhir, dalam semedinya yang hening, Raja Airlangga mendengar suara bisikan lembut yang berasal dari arah Gunung Sindoro, yang tak lain adalah roh Jaka Sindoro. Roh itu menjelaskan bahwa perubahan iklim disebabkan oleh ketidakseimbangan yang terjadi di jantung Gunung Sumbing. Katanya, keserakahan manusia di Medang telah membangunkan kembali amarah di puncak Gunung Sangkaka. Jaka Sindoro menjelaskan kepada ayahnya bahwa setelah kerajaan pulih, beberapa pejabat istana telah bertindak serakah, menimbun hasil panen, dan mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat. Tindakan tidak adil ini telah mengganggu keseimbangan energi alam, dan hawa nafsu manusia itu telah menembus hingga ke Gunung Sumbing. Inilah yang menyebabkan Gunung Sumbing menjadi tidak stabil dan memancarkan kemarahan. Raja Airlangga sangat terkejut dengan kenyataan pahit itu, karena ia berpikir bahwa rakyatnya telah belajar dari legenda yang ada, tetapi ternyata tidak. Ia berjanji akan segera membersihkan istana dari pejabat-pejabat korup itu dan mengembalikan keadilan di kerajaan Medang. Ia juga berjanji akan mengajarkan kembali pesan moral pengorbanan kepada seluruh rakyatnya yang mulai terlena dengan kemakmuran. Setelah kembali dari meditasinya, Raja Airlangga segera mengadakan sidang istimewa, dan ia dengan tegas menjatuhkan hukuman kepada semua pejabat yang terbukti serakah dan menindas rakyat. Ia juga mengumumkan kebijakan baru yang lebih adil dalam pembagian hasil bumi, memastikan bahwa tidak ada satupun rakyatnya yang kelaparan atau kekurangan. Keadilan kembali ditegakkan di seluruh kerajaan Medang. Rakyat menyambut baik keputusan raja yang berani itu, dan mereka pun kembali memandang Raja Airlangga sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil. Mereka sadar bahwa kesalahan para pejabat itu adalah cerminan dari kegagalan mereka sendiri untuk memegang teguh nilai-nilai kerendahan hati dan berbagi. Seluruh rakyat kembali bersatu dan bergotong royong untuk memperbaiki kerusakan akibat bencana alam. Setelah keadilan kembali ditegakkan, Raja Airlangga kembali ke kaki Gunung Sumbing, dan ia berdoa memohon ampunan dari roh Jaka Sumbing atas kesalahan para pejabatnya. Tiba-tiba, ia merasakan angin lembut berhembus dari puncak Gunung Sumbing, seolah-olah gunung itu telah memaafkan
dan amarahnya mereda. Awan hitam yang selama ini menyelimuti puncak perlahan-lahan menghilang. Secara bertahap, iklim di Kerajaan Medang kembali normal dan hujan pun turun dengan teratur dan cukup, tidak berlebihan seperti sebelumnya. Sawah dan ladang kembali subur dan hasil panen pun melimpah ruah, mengalahkan panen-panen sebelumnya yang pernah ada. Alam kembali tersenyum berkat keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib yang kini telah terjalin dengan harmonis. Bertahun-tahun berlalu, Raja Airlangga kini sudah sangat tua dan sakit-sakitan, tetapi ia merasa lega karena ia telah berhasil menjaga Kerajaan Medang tetap makmur dan adil. Ia sering menghabiskan waktu di jendela istananya, memandang ke arah Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro yang berdiri gagah di kejauhan. Ia merasa kedua putranya selalu menjaganya dari kejauhan. Raja Airlangga tahu bahwa ajalnya sudah dekat dan ia pun memanggil cucu-cucunya menceritakan kembali legenda Gunung Sumbing dan Sindoro dan berpesan agar mereka selalu menjaga kedua gunung itu. Ia berpesan agar mereka tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh Jaka Sumbing dan selalu memegang teguh semangat pengorbanan Jaka Sindoro. Pesan itu ia sampaikan dengan suara yang lemah dan penuh haru. Raja Airlangga meninggal dengan tenang dan ia dimakamkan di tempat tertinggi di kerajaan sehingga makamnya bisa menghadap langsung ke arah kedua gunung. Kepemimpinan Kerajaan Medang kemudian dilanjutkan oleh keturunannya yang telah mewarisi semangat bijaksana dan adil dari sang raja serta moral yang dipetik dari legenda yang abadi. Mereka berjanji akan menjadikan legenda itu sebagai pedoman hidup. Mereka pun membangun sebuah candi kecil di antara kedua kaki gunung sebagai tempat untuk menghormati pengorbanan kedua pangeran dan Ratu Arumi sebagai penjaga puncak. Candi itu menjadi simbol penghubung antara dunia manusia dan alam gaib yang mengajarkan tentang pentingnya harmoni dan keseimbangan hidup. Rakyat Medang selalu berziarah ke candi itu sebelum memulai masa tanam. Pada suatu malam bulan purnama, ketika kabut tipis menyelimuti candi, Ratu Arumi kembali menampakkan diri di hadapan pemimpin Kerajaan Medang yang baru. Ia datang bukan dengan kemarahan, tetapi dengan senyuman yang penuh kelembutan, dan ia memberikan sebuah hadiah yang sangat berharga. Ia memberikan sebuah mustika suci sebagai tanda bahwa ia akan selalu melindungi Kerajaan Medang yang sudah kembali ke jalan yang benar. Ratu Arumi menjelaskan bahwa mustika itu harus dijaga dengan baik karena mustika itu menyimpan kekuatan dari kedua pangeran dan akan memberikan perlindungan dari segala bencana alam. Ia juga berpesan bahwa perlindungan itu akan hilang jika pemimpin Medang kembali jatuh dalam keserakahan dan melupakan nilai-nilai moral yang telah diajarkan oleh legenda. Setelah memberikan wejangan, Ratu Arumi pun kembali menghilang ke dalam kabut malam. Sebagai penghormatan abadi kepada kedua pangeran, pemimpin Kerajaan Medang yang baru memutuskan untuk mengubah nama Gunung Segarawening menjadi dua nama, yaitu Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Keputusan ini diambil agar nama kedua pangeran akan selalu dikenang sebagai pahlawan sejati yang telah menyelamatkan kerajaan dengan pengorbanan yang tak ternilai harganya. Mereka memastikan bahwa tidak ada lagi yang melupakan kisah itu. Sejak saat itu, setiap anak di Kerajaan Medang diajarkan tentang kisah Gunung Sumbing dan Sindoro, bukan hanya sebagai cerita rakyat, tetapi sebagai pelajaran hidup tentang etika, kepemimpinan, dan bahaya keserakahan. Mereka pun berjanji untuk selalu menjaga kedua gunung itu dari kerusakan, karena mereka tahu bahwa kedua gunung itu adalah wujud dari leluhur yang telah berkorban demi keselamatan mereka semua. Hingga kini, Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro tetap berdiri tegak di tanah Jawa, menjadi salah satu gunung kembar yang paling ikonik di seluruh Nusantara, yang diselimuti oleh kabut dan cerita mistis. Gunung Sumbing dengan puncaknya yang landai dan Gunung Sindoro dengan puncaknya yang kerucut menjadi simbol dari dualitas kehidupan antara keburukan dan kebaikan,
antara ambisi dan pengorbanan. Cerita tentang dua pangeran yang berujung tragis namun heroik ini terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, diceritakan oleh para nenek di malam hari, dan dipentaskan dalam berbagai pertunjukan seni. Legenda ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan moral yang mendalam tentang makna sejati dari kekuasaan, persaudaraan, dan cinta yang tulus terhadap rakyat. Maka, Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro tidak hanya sekadar tumpukan batu dan tanah, tetapi merupakan monumen hidup dari sebuah tragedi yang mengubah takdir sebuah kerajaan purba. Mereka mengajarkan kita bahwa bahkan dari kesalahan yang paling fatal sekalipun, bisa lahir sebuah pengorbanan yang suci dan menyelamatkan banyak nyawa. Keburukan Jaka Sumbing diimbangi oleh ketulusan Jaka Sindoro. Kedua gunung itu akan selalu mengingatkan setiap orang yang memandangnya bahwa untuk menjadi seorang pemimpin sejati diperlukan hati yang bersih dan pengorbanan yang ikhlas, bukan hanya kekuatan dan ambisi pribadi. Pesan ini abadi, sekuat dan seteguh Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro yang akan selalu menjaga tanah Jawa hingga akhir zaman.